Halo everyone, kembali lagi di podcast kami Talk Film bersama saya Maulidina Alivia dan Syahla Diawahab dan Raza Syafa. Oke, baiklah. Jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai film Indonesia pada era 1980-an. Nah, di mana film Indonesia itu lagi naik daunnya ya pada saat itu. Oh iya, terutama film bikinan Rapi film. Iya betul, dari Rapi Film. Rapi Film itu memproduksi kurang lebih 60 film ya? Iya, 60 film ya. ya, dan bisa mencapai anggarannya itu 2 sampai 3 miliar gitu. Ya, dan itu belum juga terhitung dengan inflasinya. Iya. Penghasilannya pun bisa lebih besar daripada itu kan. Ya. Jadi emang waktu itu ya di tempat itu emang lagi gencar-gencarnya. Kenapa? Karena ya di zaman itu Orde Baru kan lagi banyak ya berkembang gitu. Jadi segala kritikan dari kita, dari rakyatnya, pemerintah itu masih dibatasi. Tapi anehnya adalah di film itu dibebaskan. Iya. Ya, jadi kayak tidak ada aturan yang secara resmi gitu. Iya, film zaman dulu tuh banyak banget yang nggak disensor ya. Kan masih bebas sebenarnya. Banyak tuh banyak banget ya. Kayak kalian tahu nggak salah satu film yang diproduksi oleh Rapi Film berjudul Jaka Sembung. Oh, tahu. Itu viral banget ya zamannya. Iya, rame banget. Iya, betul. Itu tuh sudah internasional ya, bukan hanya ke Asia saja, tapi ke Eropa juga. Ya, Hollywood pun. Nah, bagusnya adalah dia judul dari Jaka Sembung, kalau di luar negeri itu jadi Jaka Sembung The Warrior. Warrior, iya itu. Dan kalian tahu gak sih adegan yang di mana matanya itu dicokel Ya, dicokel lalu dipindahkan ke orang lain gitu. Agak ngeri ya itu. Ya, agak disturbing. Tapi ya meskipun disturbing, justru terlihatnya lebih nyata. Iya. Karena dulu belum ada CGI. Iya. Tapi masih ada apa yang namanya practical effect, efek praktikal. Practical effect tuh kayak gimana? Jadi dia pakai properti, dia pakai alat-alat semacamnya. Jadi ada darah palsu, ada banyak-banyak gitu. Dan ini udah dipakai sih udah lama dari Hollywood. Nah di tahun 80-an tuh Indonesia lagi gencar-gencarnya itu pakai practical effect. Terus juga ada scene di mana badannya itu dipotong ya, ditebas begitu itu kayak kelihatan nyata banget sih. Padahal itu cuma efek doang ya, cuma bagian dari apa namanya Efek spesial aja gitu ya. Itu simple loh, padahal itu cuma badan kepotong dua. Kalau kita bandingin sama film sekarang sih kayaknya lebih komplikated di film zaman dulu ya. Iya. lebih beneran film zaman dulu. Tapi kalau secara visual lebih bagus di zaman sekarang. Kalau kita bicara soal apa, kalau yang mengganggunya kita gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, Rapi Film itu didirikan oleh Gope Santani dan saudaranya, kalian tahu nggak? Oh iya, oleh Santani dan bersaudara ya. Ya, itu waktu tahun 1968 kalau nggak salah. Terus film pertamanya itu Air Mata Kasih itu ya. I think I've ever watched the film. Ya, dan juga sebenarnya sampai sekarang pun Rapi Film tuh masih berjalan. Iya. Malah sekarang tuh makin bagus lagi. Ini Ya. sudah makin bagus. Jadi di Udah tahun mengikuti zaman gitu sekarang. ya memang di tahun 80-an itu karena ya Indonesia lagi bercermin juga kan ke Hollywood. Karena waktu itu Hollywood lagi banyak-banyak yang bikin film yang kreatif juga sih, contohnya kayak Star Wars, Return of the Jedi, Empire Strikes Back, terus ada Back to the Future ya, terus ada Predator, dan sequel film-film Alien. Itu semuanya itu nggak pakai CGI karena dulu belum CGI masih begitu, belum bagus, jadi belum banyak digunakan ya. Jadi dia itu apa, banyak kan Itu adegan nyata ya. iya, practical effect itu. Nah, begitu juga dengan di Indonesia ya kan, Jaka Sembung itu semuanya dengan nyata gitu. Dan juga ya kalau kita lihat sih ya, film horornya itu emang ya Maling, gak usah ditanya Iya. tapi kalau dilihat dari standar sih ya lebih serem sekarang. Tapi dulu itu kayak film Pengabdi Setan. Iya, sih. Iya, benar. Iya, itu punya ciri khasnya Di sendiri. latar belakangnya itu udah beda banget ya,
Kalau kita lihat dari standar sekarang sih ya kayak biasa aja gitu ya. Iya, kayak udah kebanyakan film horor gitu. Dilempar pas. Oh, apa? Transparan artinya. Oh, itu mah efek biasa ya. Iya. Kalau dari sekarang. Tapi di zaman itu karena orang-orang pada belum tahu yang namanya hal-hal seperti editan ya. Adalah hal yang wah banget. Iya. Dan Jason Momoa filmnya tuh kalau film zaman dulu khususnya yang horornya itu benar-benar apa ya yang paling meningkat gitu loh. Iya, benar. Ya. Contohnya pasti kalian tuh udah nggak asing sama yang namanya film Susana. Susana, Iya. iya. Itu Icon. ikonik banget Ya, orang ya. Indonesia itu. Karakternya melekat di Susana itu kan susah banget ya kalau Iya. ditiruin sama orang lain gitu. Iya, iya. Pokoknya Susana itu udah melekat dengan namanya horor, genre Iya. horor. Itu dia udah padahal ya dia itu sebenarnya berkarir di film-film yang biasa dari tahun 50-an. Tapi baru benar-benar kelihatan di film Pasti dia horor. memerankan di film horor ya. Iya. Iya. Contohnya kayak Sunda Bolong. Iya, sama Ratu Ilmu Hitam ya. Iya, Ratu Ilmu Hitam juga malah Satu Suro. Satu Suro. Banget sih. Bahkan kalau misalkan kita nonton lagi, di zaman sekarang tuh masih kerasa sama dan sama. Kerasa Iya, sama. iya. Gak bakal bosan kita nontonnya walaupun tuh udah ditayangin berulang kali kan Iya. di TV. Padahal kalau kita lihat dari standar sekarang efeknya masih biasa aja. Biasa aja ya. Malahan Cuman keunikannya itu loh yang kita cari. seperti itu. Jadi mereka punya ciri khas Ciri tersendiri. khasnya sendiri. Nah, kalau kita bandingkan sama film Hollywood di zaman yang sama itu kayak The Thing, The Fly, itu ya masih kalah film kita ya kan dari segi efeknya. Iya. Tapi ada ciri khasnya tersendiri gitu loh, yang bikin kita ketagihan buat nontonnya. Gitu kan. Itulah. Bakal sempat di-remake juga kan ya, yang judulnya itu Susana Beranak Dalam Kubur. Itu yang versi tahun 1970 kalau nggak salah. Nah, terus di-remake itu tahun 2017 dan diperankan oleh Luna Maya. Namanya Oh ya, soalnya kan ya. Menurut kalian kayak kurang gitu nggak sih? kayak kurang. Iya, Iya, kayak kurang. Memang banyak film remake yang belum tentu bisa Iya, berhasil dengan original gitu. mengikuti Iya. source-nya atau sumbernya, originalnya. Jadi tidak catch up lah. Jadi, nah, tapi ya, karena kan waktu itu juga bebas. Nah, kadang-kadang tuh film-film perempuan tuh sering banget ditambah dengan seks. Iya, Nggak usah kayak aku seks. kuntilanak. Ya, gitu. Itu ikonik banget tuh. Iya. Jadi di mana ada film horor pasti ada bumbu-bumbu yang 18+ Iya. Iya, Ya pasti film horor zaman dulu tuh kayak gitu sih. banyak juga sih aktor-aktor terkenal yang sampai sekarang namanya pun juga masih dikenal di tahun 80-an gitu. Contohnya kayak trio komedi kita yaitu Warkop DKI, Oh iya. Jono Kasino dan Indro. Terus ada di horor ada Susana. Di film aksi ada Berry Prima. dari Prima. Itu dia benar mirip dengan aktor zaman dulu juga mirip Sylvester Stallone. Gitu. Ya, untuk action tuh melekat banget dari Prima ya. Iya. Kayak gitu ya, di tahun 80 kan zaman-zamannya di mana orang media hiburan isinya orang-orang berotot itu suka gitu. Iya. Gak cuma di Hollywood, di anime, di komik juga banyak dan di Indonesia juga begitu. Nah, hal yang paling mencolok dari Indonesia itu adalah di tahun 80-an filmnya ya itu dia masih pakai latar belakang masa lampau, masa penjajahan, masa kolosal gitu, zaman Majapahit. Hal yang kayaknya kalau di sekarang kayaknya susah gitu dibuat. Karena masih di zaman sekarang udah canggih juga kan ya. Iya. Zaman sekarang kayaknya lebih ke ini ya, lebih seringnya kita lihat itu horor. Horor ya, tapi horor itu udah bukan latar belakang zaman dahulu lagi ya. Iya. Udah beda gitu. Beda. Terus juga ini masalah keluarga. Iya, Beda. kalau enggak cinta kayak kita segitiga. Iya, betul. Tapi jarang ada yang bikin yang aksi aja itu jarang. Iya, yang gitu. asli. Karena ada sih emang ada aksi ada, cuma nggak sesukses Cuman enggak sebooming yang film Iya, horor Indonesia ya, Iya. tahun 2000-an. Udah gitu karena faktornya ya kalau sekarang gitu ya faktor budget ya duit dan juga
biasanya itu apa, karena budgetnya nggak itu cukup ya, Ya karena kan memproduksi film juga harus butuh duit. duit yang banyak kan. Sementara film horor itu lebih gampang dibuat. Belum ada ya film yang menceritakan tentang kerajaan gitu. Iya, Kerajaan di Indonesia di masa zaman awal. sekarang belum ada. Iya, belum ada. Adanya- Kalau ada pasti tuh booming banget. Adanya- Kalau bisa dibikin dengan baik. Sementara tahun 80 itu udah sering terjadi. Iya. Di mana karakternya sering banget kan kalau bertarung tuh loncat dulu, Iya. cium dia balik dan dia baru berantem Ikonik banget seperti sih. itu. Iya. Begitu, kenapa film zaman dulu itu lebih laku ya? Karena simple, ada televisi, nggak ada televisi ya. Televisi itu hal yang langka di Indonesia. Jadi zaman dulu tuh ya, kita tuh kalau nonton film bener-bener ke bioskop. Kalau nggak salah tuh bioskop yang paling ramai ada di Tanjung Priok, tahu nggak? Terus sekarang udah ada Penghalai. Nah, jadi mereka tuh kalau ada film baru, nonton bareng-bareng. Nah, pas TV masuk, ada yang gratis, ya kenapa harus keluar? Cuman kan zaman itu juga yang punya TV ke semua orang Ya, TV ya, berapa saja. baru beberapa Paling di saja. Singapura apa di pos kapling gitu ada TV satu Iya, tahun berapa. Nah, kayak gitu. Kebanyakan film-filmnya itu film Indonesia. Kenapa? Karena film luar negeri mahal. Iya. Kayak Marvel, kayak Star Wars gitu kan. Itu yang paling booming. Tapi kenapa di Indonesia itu kayaknya jarang gitu? Karena ya mahal. Jadi makanya didominasi sama film-film di dalam negeri. Makanya jadi pada bisa laku. Gitu kan. Tapi kalau kalian film tahun 80 ini paling kalian suka apa? Kalau aku Pengabdi Setan sih. Pengabdi Setan. Itu mau aku tonton lagi, sekarang masih berasa seremnya. Apalagi yang pas adegan di jatuh ke batu bata. Iya, iya. Wah, itu benar-benar serem banget sih. Kalau aku sih nggak ilmu hitam ya, tapi udah pernah di remake juga loh tahun 2023 atau berapa ya kalau nggak salah. Cuman adegannya tuh banyak yang disturbing gitu loh, kayak ada kelabang keluar dari mulut lah, dan lain-lain gitu. Ya kalau saya sih ya tidak lain lah dari Jaka Sembung. Itu benar. Ya itu udah paling legend banget sih. Legend sekali kalau udah ngomongin tahun 80 kok pasti maksudnya ke Jaka Sembung. Kayak ya tahun 80-an ngomongnya kita Terminator atau Rambo atau Rocky. Kalau di Hollywood itu kan gitu. Iya. Tapi sih ada satu film yang apa? Yang menurut saya diangkat dari kisah nyata tahun 80. Film apa itu kira-kira? Namanya Ari Anggara. Oh, justru aku baru dengar. Baru dengar. Iya, jadi dia itu apa Tentang apa itu? tentang seorang anak dia hidupnya itu sering kena kekerasan dari orang tua sampai itu the point ya sampai dia pun meninggal karena dihukum terus. Oh, jadi ini film itu mengenai anak. Ya itu terjadi di Jakarta. Jadi itu mungkin tahun itu kejadiannya di tahun 80. Berarti dia tuh masih anak kecil gitu. Ya masih anak kecil. Filmnya rilis tahun 85. Setahun. Jadi emang kan itu Kalau sekarang mau nonton filmnya itu di mana kira-kira? iya. Aku sih kurang tahu ya. Tapi sih dulu sekarang sih ada channel namanya kalau nggak salah di TV kabel kayaknya suka ada gitu. Seperti itu. Dan dia diperankan oleh Deddy Miswar sebagai sang ayahnya. Ceritanya ini sebenarnya ya kalau dilihat dari filmnya, ayah bapaknya kan lebih kayak sebenarnya peduli, cuma nggak tahu cara ngasuh anaknya yang paling dulu. Tapi kalau di beneran dia bapaknya itu nggak peduli. Jadi di film filmnya itu lebih diperhalus Iya, lah ya iya. daripada kejadian. Itu lebih jahat di aslinya Ya, ya itu kan? benar-benar booming banget di tahun 80-an. Coba ditanya orang-orang pun sampai apa? Sampai Simpati. menyayangkan. Oh, iya. Iya sih. Apalagi kan kasus kekerasan pada anak di Indonesia itu juga banyak. Iya banyak. Tidak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Masalah internasional lah kan? Iya, salah internasional. Sudah gitu di tahun 80-an kan filmnya juga banyak juga film-film asmara. Contohnya kayak Membakar Matahari di film Negeri Prima. Jadi dia tuh ceritanya kayak nyelamatin seorang cewek yang diculik gitu. Bahkan film Bahkan film-film yang tapi kalau yang berbau LGBT mungkin dulu saya kurang tahu. Mungkin ada yang tahu kali. Salah. Mungkin juga zaman dulu tuh mungkin lebih
masih banyak film LGBT kali ya dibanding sekarang. Mungkin ya, tapi sejauh ini ya gue lihat kayaknya masih mungkin tidak diketahui, mungkin kita nggak tahu. Soalnya dulu kan hal seperti itu masih dianggap tabu ya. Bahkan untuk Indonesia yang waktu itu juga lebih ke arah liberal, tidak ada. Ya, speaking of liberal, kan dianggap nggak sih di film-film ini cewek itu nggak ada yang pakai jilbab. Iya. Begitu pasti pakaiannya terbuka. Iya, terbuka. Karena dulu, Dan anak sekolah juga pakai bajunya di situ kayak bebas banget gitu ya. iya dulu, karena dulu ya belum ada larangannya juga, belum ada yang namanya ormas. Kalau sekarang kan wajib ya, kalau Islam harus pakai. Sekarang Islam pakai. Ya, sekarang film-film pun juga selalu ada. Tapi kalau dulu kayaknya jarang banget gitu kan. Terutama jadi di tahun 80 sebenarnya nggak langsung bangkit ya. Tapi dia di perfilman Indonesia itu dari tahun 50-an udah ada ya kan. Iya. Malah dari zaman penjajahan, cuma sekitar tahun ya 60-an, 70-an itu udah mulai bangkit. Hingga akhirnya puncaknya tahun 80-an. Kalian tahu Unyil nggak sih? Tahu. Oh, Unyil. Itu legend banget Itu sih ya. legend. Oh, ini tuh dari tahun berapa ya? Dia 80-an. Oh iya. Dia 82. Oh, belum berbentuk seperti boneka yang sekarang. Sky City Skynet Oh iya. Yes. sama Spider Dragon. Makasih ya Kak. Saya mau take it first ya. Oke, ya jadi seperti itu. Unyil. Unyil ya? Bahkan nggak ada. Oh, aku kira itu dari tahun 2000-an. Atau dari tahun Iya, ya. baru dulu banget sih. Ya gitu. Tapi ya, Unyilnya ada kelemahannya. Dimana waktu itu dia disisipi sama program pemerintah. Wajar lah ya. Waktu baru. Iya. Kayak program KB gitu. Semacam. Zamannya Soeharto. Iya, karena ya waktu itu Orde Baru lagi gencar-gencarnya juga. Jadi ya begitulah gitu. Jadi ya begitu ya, jadi apa kejayaan di tahun 80-an. Jadi ketika mulai tahun 90-an sudah Udah dulu. Iya. kira-kira kenapa ya? Karena krisis moneter sih. Krisis moneter. Itu faktor utamanya. Gak cuma di dunia hiburan aja, tapi di berbagai bisnis juga ikutan mundur. Iya, ekonomi Iya, juga ikutan mundur semuanya. Dan itu kayaknya dengan gayanya televisi Iya, Iya. jadi masyarakat tuh lebih memilih nonton udah aja. jadi kalau daripada pergi ke bioskop ngapain kita ke bioskop ya? mahal-mahal mending di rumah aja deh. Mending ke TV aja. Apalagi TV udah bareng. Lagi ada TV mending di TV sih ya. Iya, dan itu kan karena krisis moneter kan berarti harga tiket mahal. Siapa yang mau nonton? Iya. Orang juga mikir berkali-kali sih. Iya. Jadi ya seperti itulah. Iya. Tapi bagusnya sih karena film Indonesia juga Udah banyak banget, bahkan udah sampai keluar negeri juga. Jadi walaupun pernah mengalami penurunan, tapi dia tuh bisa, tapi Indonesia tuh bisa menaikkan lagi namanya. Iya. Ya, tahun 2000-an ya itu lagi turun banget. Kebanyakan ada film-film horor low budget sih. yang setannya cuma makanan, pocong, atau kepala buntu. Basic lah, udah bisa memasuki Netflix ya. Ya, apalagi sekarang udah ada Netflix. Oh jadi iya, film-film Indonesia di Netflix tuh keren-keren banget sih. Iya, Ada yang karyanya Joko Anwar yang Iya, main. iya itu. Iya. Naik ke TV juga. Iya, itu dia terus sama aku gadis. Gadis Korea tuh sampai menang penghargaan di Korea gak sih ya? Oh iya. Iya. Jadi daripada susah-susah dirilis di bioskop nggak tahu sukses apa enggak. Nah, mending di Netflix aja ini. Soalnya Netflix kan lebih low budget gitu loh dan semua bisa nonton juga. Jadi ya seperti itu sih perjalanan dari film kita. Semoga ya film kita Pasang ya, ada maju. Ya, semoga film kita semakin maju lah kayak Hollywood atau mungkin drama Korea gitu. Dinikmati oleh penonton internasional gitu. Ya mungkin sudah sampai sini ya. Silakan. Baik guys, jadi seperti itu video rangkuman dari pasang surutnya film di Indonesia tahun 80-an. Dan mari kita terus ya film-film Indonesia agar selalu bisa berkembang ya dan memberikan yang terbaik. Oke, thank you so much and don't forget to like, comment, and subscribe. Alright.